Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Salsabila dari Prodi Keperawatan kelas 1B dengan NIM 2314201091 akan menjelaskan tentang ilmu biomedik dasar, yaitu 10 sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu sistem persyarafan. Sistem persyarafan manusia adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Sistem syaraf terdapat dua, yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem syaraf pusat. Yang pertama otak. Otak terdiri dari yang pertama cerebrum atau otak besar yang memiliki cerebral cortex yang memiliki 4 area dan disebut lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Dan yang kedua, brainstem, terdiri dari beberapa bagian yaitu midbrain dan medulla oblongata. 3. Diencephalon, membentuk pusat inti dari otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Yang keempat, cerebellum, biasa disebut otak kecil, yang memiliki fungsi kontrol kontraksi, otot, postur, dan keseimbangan. 2. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medulla oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 42 cm sampai 43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Terdapat 31 pasang saraf spinal cord yang terbagi atas, 8 di serviks, 12 di thoracic, 5 di lumbar, 5 di sakral, dan 1 di coccygeal. Yang ketiga, neuron terdiri dari beberapa bagian. Pertama, badan sel yang berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kedua, dendrit berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Ketiga, akson merupakan jalur perjuluran dari sitoplasma badan sel. Dan yang keempat, sinapsis, pertemuan antara ujung akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Lalu sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf otonom yang terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini berguna menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Lalu ada sistem saraf somatik yang bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari sekumpulan kelenjar dan organ yang berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam tubuh manusia. Anatomi sistem endokrin pada tubuh manusia. Pertama, kelenjar hipotalamus. Sebagian besar fungsi sistem endokrin dikendalikan oleh kelenjar hipotalamus yang terletak di bagian bawah otak. Salah satu fungsi utama hipotalamus ialah mempertahankan homeostasis, yakni kemampuan tubuh untuk tetap stabil lingkungan sekitarnya saat mengalami perubahan. Kedua, kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong, terletak di bagian bawah otak dan belakang batang hidung. Kelenjar ini juga disebut kelenjar master. Hal ini karena hormon yang dihasilkannya akan mengontrol cara kerja kelenjar lain dalam sistem endokrin manusia. 3. Kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak jauh di dalam otak manusia. Bagian ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur jam biologis atau ritme sirkadian dan jadwal tidur tubuh manusia. Lalu yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada bagian depan leher, tepatnya di bawah jakun. Tiroid ini terdiri dari dua bagian yang berbentuk mirip sayap kupu-kupu. Kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar pada sistem endokrin yang berukuran sebesar kacang polong. Sebagian besar orang memiliki 4 kelenjar paratiroid. 2 kelenjarnya terletak tepat di belakang kedua sayap kelenjar tiroid. Kelenjar ini mengeluarkan hormon paratiroid yang mengontrol kadar kalsium dalam darah. Hormon paratiroid berfungsi mendukung kekuatan tulang serta menjaga sistem saraf dan otot agar bekerja dengan baik. Yang keenam ada pankreas. Sebagai penghasil enzim pencernaan, pankreas juga menjadi bagian dari sistem endokrin. Kelenjar ini berukuran sekitar 15 cm serta terletak di samping lambung dan usus kecil.
Pankreas menghasilkan dua jenis hormon berikut untuk mengatur kadar gula darah. Yang pertama itu ada insulin, mengubah gula darah atau glukosa berlebih menjadi cadangan energi atau glikogen sehingga kadar gula turun. Yang kedua, glukagon, mengubah glikogen kembali menjadi glukosa sehingga kadar gula darah naik. 7. Kelenjar adrenal. Tubuh manusia memiliki dua buah kelenjar adrenal yang terletak di atas setiap ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yakni kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kedua bagian kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon-hormon, yaitu aldosteron, kortisol, androgen, adrenalin, dan noradrenalin. 8. Testis. Testis merupakan gonad atau kelenjar kelamin pada kelamin endokrin pria. Kelenjar ini berada di dalam kantong buah zakar atau skrotum yang terletak di belakang penis. Kelenjar testis menghasilkan testosteron. Hormon ini mendukung perkembangan karakteristik pria selama pubertas, seperti pertumbuhan rambut, wajah, dan pendalaman suara. Selain itu, testosteron juga berperan dalam produksi sperma dan menghasilkan gairah seks. Lalu yang terakhir ada ovarium. Hidung telur atau ovarium berfungsi memproduksi dan melepaskan sel telur. Selain itu, organ ini juga menghasilkan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen, untuk mendukung perkembangan karakteristik wanita selama pubertas dan mengontrol siklus menstruasi. Dan progesteron untuk mengendalikan siklus menstruasi dan mempersiapkan kehamilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Alat reproduksi wanita. Pertama, ovarium. Ovarium adalah tempat pembentukan sel telur. Ovarium berjumlah sepasang dan terdapat di dalam rongga badan. Disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita dewasa telah mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Sel telur disebut juga dengan ovum. 2. Tuba Fallopi, disebut juga dengan saluran telur, adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang kurang lebih 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. 3. Rahim. Uterus adalah wadah untuk rahim. Uterus memiliki berat sekitar 30 gram dan juga tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat karena uterus nantinya akan digunakan sebagai tempat tumbuh kembangnya janin. 4. Serviks. Terletak bagian bawah rahim yang terbuka ke vagina dan berfungsi sebagai pintu masuk bagi sperma. Lalu yang terakhir ada vagina, merupakan akhir dari saluran kelamin wanita dan tempat bayi keluar pada saat kelahiran. Vagina memiliki panjang sekitar 8-10 cm dan terletak di antara rektum dan kandung kemih, dan juga berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Alat reproduksi pria. Yang pertama, testis, disebut juga dengan buah zakar, merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa, yang membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh atau lebih tepatnya di dalam skrotum. 2. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Letaknya di antara penis dan juga anus. Terletak di depan perineum. Skrotum ada dua atau sepasang. Ada skrotum kanan dan kiri. Pada bagian ini, skrotum dibatasi oleh jaringan ikat dan juga otot dartos. Yang ketiga ada epididymis sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. 4. Vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis ke dalam tuba semen dan menuju uretra. 5. Tuba semen, saluran yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. 6. Vesicula seminalis, yang merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan semen. Selanjutnya 7. Prostat. Lalu yang terakhir yaitu kelenjar bulboretra, yang merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi. Yang keempat yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau urinaria terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama untuk mempertahankan homeostasis. Ginjal. Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut.
pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi sel darah merah, pengaturan tekanan darah, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang terakhir, pengeluaran zat beracun. Ginjal memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada kapsul berserat, yang merupakan kapsul transparan mengelilingi setiap ginjal, memberikan tampilan mengkilap saat segar. Yang kedua, renal fascia, merupakan kapsul terluar dari ginjal yang tidak hanya membungkus ginjal tetapi juga membantu menjangkarkannya dan menahannya pada otot-otot dinding batang. Yang ketiga ada renal cortex, daerah terluar ginjal, berwarna terang disebut korteks ginjal. Yang keempat ada renal medulla, jauh ke korteks adalah area lebih gelap berwarna coklat kemerahan yang dikenal sebagai medulla ginjal. 5. Piramida ginjal. Medulla berisi beberapa daerah segitiga dengan penampilan bergaris yang disebut piramida ginjal atau medular. Dasar setiap piramida menghadap ke korteks, sedangkan puncaknya mengarah ke bagian dalam ginjal. Yang keenam, kolom ginjal. Kolom ginjal adalah perpanjangan dari jaringan seperti korteks yang memisahkan piramida ginjal. Yang ketujuh, renal pelvis. Medial ke hilus atau bagian cekung ginjal tempat masuknya pembuluh darah atau ureter. Ada rongga datar seperti cekungan yang disebut pelvis ginjal. Ini berlanjut dengan ureter yang membawa urin keluar dari ginjal. 8. Calyces. Perpanjangan pelvis ginjal yang dikenal sebagai calyces membentuk area berbentuk cangkir yang menutupi ujung piramida ginjal. Mereka mengumpulkan urin terus mengalir dari piramida ke panggul ginjal. 9. Pasokan arteri. Ginjal menerima suplai arteri melalui arteri ginjal. Saat arteri renal mendekati hilum, ia terbagi menjadi arteri segmental yang selanjutnya bercabang menjadi arteri interlobar. Di persimpangan korteks medulla, arteri interlobar memunculkan arteri arcuata yang melengkung di atas piramida medular. Arteri radiat kortikal kecil bercabang dari arteri arcuata dan memasuk jaringan kortikal. Berikutnya, nefron. Satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Setiap nefron memiliki satu komponen vaskular atau kapiler dan satu komponen tubular. Bagian-bagian nefron yang pertama ada badan Malpighi, merupakan bagian yang menyimpan kapsula Bowman dan glomerulus untuk menyaring darah. Fungsinya yaitu sebagai tempat di mana terdapat alat penyaring darah. Yang kedua, kapsulan Bowman. Kapsula Bowman ialah semacam kapsul yang membungkus glomerulus. Fungsinya yaitu untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. 3. Glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman bersama-sama membentuk sebuah korpuskel ginjal. Yang keempat ada tubulus contortus proximal. Panjangnya mencapai 15 mm dan sangat berliku. Pada permukaan yang menghadap ke lumen tubulus ini terdapat sel-sel epitel kuboid yang kaya akan mikrofilus atau brush border dan memperluas area permukaan lumen. 5. Lengkungan Henle. Tubulus contortus proximal mengarah ke tungkai descendens ansa Henle yang masuk ke dalam medulla, membentuk lengkungan jepit yang tajam dan membalik ke atas membentuk tungkai ascendens ansa Henle. 6. Tubulus contortus distal yang juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. Yang terakhir, tubulus collectivus adalah salah satu tabung sempit panjang yang mengonsentrasikan dan mengangkut urin dari nefron ke saluran yang lebih besar yang terhubung dengan calyces ginjal atau rongga di mana urin mengumpulkan sampai mengalir melalui pelvis ginjal dan ureter ke kantung kemih. Yang kelima yaitu sistem integumen. Sistem integumen dalam tubuh manusia adalah elemen penting karena ini adalah garis pertama perlindungan bagi tubuh terhadap agen penyerang eksternal seperti penyakit dan kuman. Sistem ini termasuk kulit sebagai organ pertahanan utamanya dan serangkaian kelenjar dan elemen lain dari tubuh yang menyertainya.
Sistem integumen memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis atau kulit ari, adalah lapisan pertama kulit dan terdiri dari sel-sel tipe epitel. Ini bertanggung jawab untuk memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kulit. Itulah sebabnya ia bertanggung jawab untuk menjadi garis pertahanan pertama tubuh. 2. Dermis adalah lapisan berikutnya untuk epidermis. Ini dipisahkan menjadi 2 lapisan. Yang pertama adalah retikular dan yang kedua adalah papilar. Keduanya juga mengandung serat kolagen dan serat elastis. Di dalam lapisan ini, sebagian besar ujung syaraf yang bekerja sama dengan indera, peraba, dan juga kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, dan pembuluh darah. 3. Hipodermis. Lapisan terakhir dari semua adalah hipodermis. Itu terbentuk dari jaringan lemak dan lemak yang memiliki fungsi mengisolasi tubuh sebanyak mungkin dari luar. Pada gilirannya menyimpan sejumlah besar lemak untuk melindungi efek dari goncangan dan juga untuk menyimpan energi. Sistem integumen termasuk di samping kulit, elemen-elemen lain yang bertindak bersamaan dengan itu untuk melindungi tubuh dan melakukan tugas-tugas lain. Yang pertama ada kuku. Kuku adalah struktur yang dibuat oleh tubuh dari keratin dan memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk bertindak sebagai pelat pelindung di area jari dan kaki. Tanpa itu, kuku akan menjadi area yang terlalu sensitif. Dan yang kedua ini untuk membantu meningkatkan sensitivitas di ujung jari karena berfungsi sebagai penyeimbang jari, menghasilkan tekanan yang bertentangan dengan yang dihasilkan saat kita menekannya ke permukaan. Yang kedua ada rambut. Rambut ditemukan di sebagian besar tubuh kita dan membantu dalam berbagai cara tergantung di mana itu tumbuh. Ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah nuko, yaitu rambut termuda dan tanpa pigmentasi yang lahir dengan bayi. Yang kedua ada rambut, itu adalah yang menutupi hampir seluruh tubuh dan disajikan dengan pigmentasi yang lebih ringan dan muncul di kedua jenis kelamin. Dan yang terakhir ada rambut terminal. Ini adalah rambut yang paling dewasa, memiliki bentuk tebal dan warna yang sangat gelap. Elemen terakhir yaitu kelenjar sebaceus dan keringat. Kelenjar keringat bertanggung jawab untuk mengeluarkan keringat. Ini adalah cairan yang melakukan fungsi ekskresi dan pendinginan. Dalam komposisinya, sejumlah besar racun dan zat pelindung tertentu yang melindungi tubuh dari mikroba yang berbeda. Kelenjar sebaceus bertugas untuk mengeluarkan umpan, yang merupakan semacam senyawa konsistensi berminyak yang memenuhi fungsi tahan air dan melumasi kulit dan rambut juga untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Yang keenam yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sekumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida ke atmosfer. Sistem pernapasan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pengambilan oksigen, kedua, pengeluaran karbon dioksida, yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa, yang keempat, membantu regulasi suhu tubuh, kelima, menjaga kelembapan saluran pernapasan, yang keenam, membantu pengaturan detak jantung. Organ sistem respirasi manusia terdiri atas beberapa yaitu 1. Rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan pengambilan oksigen. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel kecil yang masuk bersama dengan udara. 2. Faring, yang merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Faring berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan. Ketika kita menelan makanan, epiglotis akan menutupi jalan masuk menuju paru-paru, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. 3. Trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan faring dengan bronkos. Di dalam trakea, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara. 4. Laring. Laring adalah organ yang terletak di atas trakea dan berfungsi sebagai pengatur suara dan mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan. Ketika kita bernapas, pita suara di dalam laring akan terbuka sehingga udara masuk ke dalam trakea. 5. Bronkos merupakan cabang-cabang saluran udara yang bercabang dari trakea dan menuju ke paru-paru, berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke dalam paru-paru. Di dalam bronkos terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara.
6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronchus. Lalu yang ketujuh, alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantung yang terdapat di dalam paru-paru, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru akan diserap oleh darah melalui dinding alveolus, sementara karbon dioksida dari darah akan dikeluarkan ke dalam alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh melalui nafas. 8. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan antara udara dan darah. Di dalam paru-paru terdapat jutaan alveolus yang berfungsi untuk menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida dari tubuh. 8. Pleura merupakan lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan rongga dada, yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat kita bernafas. Sistem pernafasan juga memiliki mekanisme pengaturan untuk menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Jika kadar oksigen di dalam tubuh rendah, maka sistem pernapasan akan meningkatkan frekuensi dan kedalaman nafas untuk mengambil lebih banyak oksigen. Mekanisme sistem respirasi manusia yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada inspirasi adalah salah satu jenis pernapasan di mana udara masuk ke dalam paru-paru dengan cara mengembangkan dada atau rongga dada. Pada saat inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk akan mengencang dan menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Rongga dada membesar dan membuat paru-paru dapat menarik udara ke dalam. Pada saat yang sama, diafragma yang terletak di bawah rongga dada akan menurun, sehingga juga membantu mengembangkan paru-paru dan menarik udara masuk. Pernapasan dada inspirasi biasanya terjadi ketika kita membutuhkan lebih banyak oksigen, seperti saat kita berolahraga atau merasa kehabisan nafas. Namun, jika terlalu sering menggunakan pernapasan dada inspirasi, kita bisa mengalami kelelahan otot dada dan masalah pernapasan. Yang kedua ada pernapasan perut, dilakukan dengan menggunakan otot diafragma yang terletak di bawah rongga dada. Ketika kita melakukan pernapasan perut, diafragma akan menarik diri ke bawah ke arah perut, sehingga membuat rongga perut membesar dan mengurangi tekanan di dalam rongga dada. Hal ini memungkinkan udara masuk ke dalam paru-paru dengan lebih mudah. Pernapasan perut inspirasi dan ekspirasi juga bisa terjadi. Pada saat inspirasi, udara masuk ke dalam paru-paru karena tekanan udara di luar lebih tinggi dibandingkan tekanan di dalam paru-paru. Ketika diafragma menarik ke bawah, rongga dada membesar dan memberi ruang bagi paru-paru untuk menarik udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, udara keluar dari paru-paru karena tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan tekanan di luar. Saat itu, diafragma akan kembali ke posisi semula dan membuat rongga perut mengecil, sehingga paru-paru bisa mengeluarkan udara keluar. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Fungsi utama sistem ini adalah mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan limbah dari tubuh. Yang pertama ada perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. 2. Serambi dan bilik. Serambi terdiri dari dua bagian. Yang pertama serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu bilik atau ventrikel juga terbagi dua. Yang pertama bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. 3. Katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama ada katup trikuspid yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang keempat, katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta. 4. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap, bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. 5 pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah. Yang pertama, arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi mengalirkan darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Lalu ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Dan yang terakhir, kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Dan yang kedelapan yaitu sistem pencernaan dan metabolisme. Sistem pencernaan dan metabolisme. Yang pertama ada mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utamanya adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Adapun fungsi lidah adalah membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata dan juga membantu menelan makanan. 2. Gigi. Ada 4 jenis gigi. Yang pertama, gigi seri yang berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris makanan. 2. Gigi geraham depan, bentuknya berlekuk-lekuk untuk mengiris dan melembutkan makanan. 3. Gigi taring, ujungnya yang runcing untuk mencabik dan menyobek makanan. 4. Gigi geraham belakang yang paling kuat, bentuknya berlekuk-lekuk untuk melembutkan makanan juga. Lalu ada beberapa anatomi gigi yang terdiri dari mahkota, akar, email, dentin, sementum, dan pulp. Yang ketiga, kerongkongan. Setelah dikunyah di mulut, makanan ditelan agar masuk ke lambung melalui suatu saluran yang disebut kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 4. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. 5. Usus halus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. 6. Pankreas. Ada 3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama, insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula darah. Yang ketiga, somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, insulin dan glukagon. 7. Kandung dan saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan menyerap lemak, dan berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. 8. Usus besar. Usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi menyerap air dan elektrolit dari tinja. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. 9. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Dan anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Proses pencernaan makanan. Yang pertama itu ada mekanik. Pencernaan mekanik makanan lebih banyak terjadi di dalam rongga mulut, yaitu melalui mekanisme pengunyahan. Makanan yang sudah berada di dalam rongga mulut bercampur dengan saliva. Kemudian, dengan peranan gigi dan lidah, makanan dikunyah menjadi bagian yang lebih kecil. Makanan dikunyah kurang lebih 20-25 kali, tapi tergantung dari jenis makanan tersebut. 2. Kimiawi. Sejak makanan berada dalam rongga mulut yang sudah dicerna secara kimiawi karena sudah bercampur dengan saliva yang mengandung 2 jenis enzim pencernaan, yaitu lipase dan amilase. Di lambung makanan bercampur dengan asam lambung, mukus, dan pepsin. Kemudian dihasilkan komponen karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, metabolisme merupakan satu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya.
Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan oleh molekul lain. Dan yang kedua sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Dua, anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk satu senyawa yang kompleks. 3. Fase metabolisme karbohidrat memiliki dua fase yaitu glikolisis, disebut dengan reaksi Mden, merupakan rangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Lalu yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Selanjutnya yang keempat siklus Krebs. Disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat yang merupakan jalur lingkar metabolisme di mana asetat dipecah menjadi dua molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen. 5. Transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Rantai ini di mana NADH dan FADH2 memindahkan elektronnya ke alat angkut elektron yang berada di membran mitokondria. Energi dalam elektron digunakan untuk menghasilkan ATP. Yang kesembilan yaitu sistem imun. Sistem imun merupakan suatu susunan unsur yang teratur dan saling berkaitan untuk membentuk kekebalan tubuh yang terhadap penyakit. Ada beberapa fungsi penting dari sistem imun di dalam tubuh manusia. Yang pertama, menjaga tubuh agar tetap sehat atau dalam kondisi fit dan normal. Yang kedua, melawan berbagai patogen seperti parasit, penyebab penyakit, virus, bakteri, jamur, dan zat berbahaya lainnya. Yang ketiga, membantu mengeluarkan patogen dari dalam tubuh. 4. Mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. 5. Mengenali dan melawan perubahan sel abnormal di dalam tubuh sendiri. Tujuan dari adanya sistem imun di dalam tubuh adalah untuk melindungi tubuh dari berbagai zat berbahaya yang berasal dari luar dan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mudah jatuh sakit. Hal ini penting artinya bagi kelangsungan hidup manusia, sebab manusia dalam berbagai aktivitasnya tentunya mudah terpapar zat-zat asing berbahaya sehingga tubuh perlu memiliki mekanisme pertahanan diri untuk melawan dan menetralisir semua zat berbahaya tersebut. Selanjutnya komponen sistem imun. Ada beberapa komponen utama dalam sistem imun tubuh manusia yang satu sama lain saling bekerja sama membentuk sistem imunitas tubuh. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama ada sel darah putih atau leukosit, yang kedua ada antibodi atau imunoglobulin atau Ig, yang ketiga sistem komplement, yang keempat sistem limfatik, yang kelima timus, yang keenam sumsum tulang belakang. Cara kerja sistem imun itu yang pertama, mengenali zat asing. Saat zat asing masuk ke dalam tubuh dan melekat pada reseptor sel imun, maka tubuh akan memberi sinyal untuk mengaktifkan komponen-komponen sel imun. Sistem imun manusia mampu membuat catatan dari setiap antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh dan cara untuk melawannya. Catatan tersebut tersimpan dalam sel memori dalam bentuk limfosit T dan limfosit B. Jadi ketika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh di waktu yang lain, tubuh akan mampu untuk mengenalinya dan segera melakukan perlawanan dan mengeluarkannya. Yang kedua, memproduksi antibodi. Ketika suatu zat masuk ke dalam tubuh dan dikenali oleh tubuh sebagai antigen, maka sel plasma dari limfosit B akan memproduksi antibodi. Lalu yang terakhir, membunuh antigen. Antibodi yang diproduksi oleh limfosit B bekerja sama dengan limfosit T. Di antaranya adalah sel T pembunuh akan melawan dan membunuh antigen. Sel limfosit T juga akan mengirim sinyal ke sel-sel lain seperti sel fagosit untuk menelan dan menghancurkan antigen. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh. Yang pertama, tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral, kalsium, dan fosfor.
Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. 2. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak bisa digerakkan. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. 3. Otot. Ada 3 jenis tulang otot. Yang pertama itu otot rangka, adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi pada saat tubuh bergerak. Yang kedua, otot polos, adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada otot jantung, juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. 4. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi yang berada pada, biasanya ada di hidung, telinga, dan paru-paru, dan memiliki struktur yang kokoh tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. 5. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein yang berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. 6. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Cara kerja sistem muskuloskeletal adalah ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirim sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendorkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga tubuh akan juga ikut terhenti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang 10 sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.